Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai uji hipotesis ya, dengan menggunakan distribusi binomial ya. Jadi seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita mengemukakan suatu dugaan ya, dugaan yang berkaitan dengan data statistika ya. Salah satu contohnya saya berikan di sini contoh adalah 8 dari balita tidak diimunisasi ya. Ini adalah salah satu contoh dugaan ya. Nah, kalimat atau dugaan semacam ini tuh perlu dibuktikan kebenarannya itu ya. Dengan menggunakan apa? Yaitu dengan menggunakan uji hipotesis. Nah, ini di sini pentingnya dengan menggunakan uji hipotesis. Uji hipotesis. Nah, jadi uji hipotesis ini adalah untuk menguji apakah pernyataan atau dugaan yang contoh semacam ini itu benar atau tidak, itu kan. Nah, seperti itu ya. Maka saya berikan keterangan atau definisi uji hipotesis ya. Ya, di sini saya berikan keterangan atau definisinya bahwa uji hipotesis adalah prosedur ya, prosedur yang berisi serangkaian proses yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu hipotesis itu benar atau tidak secara statistik. Jadi bisa benar atau bisa tidak benar, itu kan, bisa salah juga. Itu secara statistik kita bisa melakukan apa namanya pernyataan, menyatakan bahwa pernyataan itu benar atau tidak. Maka kita perlu menggunakan uji hipotesis. Itu ya. Nah, itu jelas ya. Oke, jadi di sini akan saya berikan langkah-langkah yang digunakan dalam uji hipotesis ya. Saya berikan dari sini saya berikan ada langkah-langkah dalam uji hipotesis. Yang pertama yaitu adalah tetapkan hipotesis yang akan diuji ya. Jadi hipotesis yang diuji itu harus memuat ukuran-ukuran statistik. Ukuran-ukuran statistik itu apa saja? Ukuran statistik ya, misalnya ada X bar atau rata-rata gitu kan, rata-rataan, atau kemudian median gitu kan, itu ukuran statistiknya. Atau proporsi atau perbandingannya juga boleh ya, perbandingan. Itu ukuran-ukuran statistik seperti ini gitu kan. Nah, beberapa contoh hipotesis yang dapat diuji seperti yang tadi saya sebutkan, 8 dari 10 balita tidak diimunisasi misalkan, atau 60% orang dewasa sudah menikah. Benar enggak itu ya kan? Atau 7% dari orang dewasa memiliki golongan darah AB. Itu adalah contoh-contoh dari hipotesis yang akan diuji, gitu kan. Nah, di dalam menetapkan hipotesis ini terdapat dua macam hipotesis ya. Jadi ada dua macam hipotesis. Dua macam hipotesis. Apa itu hipotesis dua tersebut? Yaitu yang pertama hipotesis nol. Hipotesis nol. Atau bisa sering ditulis H0 gitu ya. Dan hipotesis hipotesis alternatif. Alternatif atau bisa ditulis HA atau H1 boleh, HA juga satu boleh. HA boleh, H1 juga boleh. Saya tulis H1. Jadi hipotesis nol itu adalah hipotesis yang akan diuji kebenarannya, ini yang akan diuji kebenarannya. Nah, sedangkan yang hipotesis alternatif yang ini itu adalah merupakan hipotesis yang berlawanan dengan hipotesis nol. Jadi selalu berlawanan dengan hipotesis yang nol gitu, yang hipotesis alternatif. Misalkan kalau hipotesis nol itu dia selalu memiliki bentuk ya, bentuknya dia adalah bahwa P itu sama dengan alfa gitu kan. Sedangkan hipotesis yang alternatif selalu memiliki bentuknya di sini adalah P kurang dari alfa atau P lebih dari alfa gitu kan. Saya buat atau P tidak sama dengan alfa. Kita bisa pilih yang mana gitu kan, antara ketiganya ini. Jadi ini selalu, ini hipotesis nol seperti ini sama dengan yang hipotesis alternatif, bisa kurang, bisa lebih atau tidak sama dengan itu ya. Jadi suatu uji hipotesis itu selalu mengharapkan bahwa hipotesis nol itu salah, tidak benar, atau H0-nya ditolak. Ya itu ya. Ditolaknya H0 ini, ditolaknya H0 berakibat kita menerima H1. Itu kan.
Dengan kata lain berarti hipotesis H1 lah atau hipotesis alternatif lah yang benar. Itu kan. Jadi membandingkan namanya juga hipotesis gitu ya. Jadi saling berlawanan kedua hipotesis ini, gitu ya. Oke, selanjutnya yang langkah kedua. Yang kedua adalah tetapkan taraf signifikansi, yaitu di sini adalah alfa yang bisa kita pakai ya. Alfa yang akan dipakai untuk uji hipotesis. Isinya alfa di sini. Taraf signifikansi itu apa? Itu adalah nilai, yaitu nilai yang akan dijadikan patokan apakah kita akan menganggap hipotesis awal benar, menerima hipotesis yang H0 atau salah, menolak hipotesis gitu. Jadi nilai yang dijadikan patokan, nilai yang dijadikan patokan. Gitu kan? Apakah, saya ulangi lagi, apakah kita akan menganggap hipotesis awal benar, H0-nya benar, berarti menerima hipotesis, atau menolak H0, berarti menerima H1, hipotesis alternatif yang seperti tadi. Jadi makin kecil taraf signifikansinya, maka makin terpercaya hasil hipotesis yang dilakukan. Jadi nilai signifikansi itu alfanya itu biasanya yang digunakan itu adalah 10%, 5%, atau 1%. Kalau digunakan 1% itu makin terpercaya, gitu ya. Kalau digunakan 5% ya agak dipercayalah gitu kan. Tapi kalau dia gunakan 10% ya ibaratnya kurang dipercaya. Tapi tiga-tiganya ini sudah secara statistik sudah dipercaya untuk untuk dilakukan uji hipotesis untuk sebagai dijadikan taraf signifikansi ya, tiga ini ya. Jadi kalau makin kecil taraf signifikansinya, misalkan 1% yang diambil, makin hasilnya makin terpercaya seperti yang tadi saya bilang. Itu ya. Oke, jadi dipahami ya. Oke, kemudian kita akan menuju langkah ketiga. Langkah yang ketiga adalah kita menghitung nilai statistiknya. Itu kan secara hitungan kita di sini adalah menghitung nilai statistiknya. Jadi nilai statistik yang diuji itu berdasarkan dari hasil observasi yang diperoleh dari sampel. Atau hal ini kita dapat lakukan dengan cara menghitung ya nilai peluang binomial dari kejadian yang diperoleh pada hasil observasi jika menggunakan hipotesis awal. Yang tadi hipotesis awal yang diasumsikan adalah benar, itu ya. Di sini adalah hitungannya, itu kan. Nanti akan diberikan contohnya. Oke, kemudian langkah yang terakhir yang keempat yang saya berikan adalah yang keempat, menentukan daerah kritis. Daerah kritis merupakan daerah dari penolakan H0. Kan kita mengharapkan penolakan H0 dan diterima H1 gitu kan. Itu daerah kritis itu merupakan daerah penolakan H0. Daerah kritis setiap uji hipotesis berbeda-beda ya, tergantung dari perumusan H0 dan H1-nya, itu kan. Kan saya berikan uraiannya. Di sini ada tabel ya, tabel hipotesis atau uji hipotesis. Di sini ada hipotesis, ada statistik uji, dan H0 ditolak ketika, gitu kan. Jadi hipotesis ini ada H0 dan H1 yang tadi saya sebutkan ya. Yang pertama itu menetapkan hipotesis yang akan diuji. Ketika H0-nya kita tetapkan P-nya itu sama dengan alfa, gitu kan di sini. Nah, H1 ditetapkan bahwa P itu kurang dari alfa. Ketika diuji menetapkan peluang P itu untuk X-nya variabel yang diuji itu kurang dari sama dengan alfa. Berarti kan pernyataannya kan H0 ditolak ya kan, udah jelas ya kan, ketika P-nya kurang dari sama dengan alfa. Maka H0-nya ditolak, berarti kita menerima H1. Begitu pula ketika hipotesis yang kita ajukan yang di alternatifnya P-nya lebih dari alfa. Ya, gitu. Dan statistik ujinya P-nya ternyata X-nya lebih besar dari alfa, maka H0 ditolak ketika dia sudah dapat nilai P-nya dia lebih dari alfa, ya gitu. Itu paham ya? Jadi kalau di sini hasilnya P-nya lebih dari alfa yang pertama ini, di sini P-nya kurang dari alfa, maka di sini H1 ditolak ya, H1-nya ditolak gitu. Maka kita bisa mendapatkan H0 gitu. Oke, paham ya?
Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.